Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gigi Arya Puspito NIM 2019-51083 dari kelas C. Di sini saya akan mepresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah pemrograman mikrokontroler yang berjudul penerapan mikrokontroler untuk mengontrol dry cell HO di truk kecil. Oke, langsung kita lanjut ke slide kedua. Dimulai dari keyword dari tugas sebelumnya yang ada di jurnal. Keyword kata kuncinya ada kontrol, kemudian ada sel, kemudian ada HAO, ada HO sel kering, ada gas, mikrokontroler, arus, tegangan, kontrol yang diusulkan, dan gas hidrogen. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mencari kerangka dasar dan dimulai dari 3 bagian, yaitu yang pertama 1 latar belakang, kemudian 2 solusi masalah, 3 hasil penelitian. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, makalah ini mengusulkan aplikasi mikrokontroler untuk mengendalikan sel kering HHO terkait pemisahan gas hidrogen dari air. Sistem kontrol yang diusulkan terdiri dari mikrokontroler kontrol tampilan, kemudian mikrokontroler pembangkit sinyal PWM, saklar kunci, konverter bak, pemisah, dan sensor. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem kontrol yang diusulkan dapat mengatur arus keluaran sel kering HHO secara konstan, bahkan di bawah variasi tegangan baterai yang signifikan atau perubahan resistansi internal sel kering. Selanjutnya, sistem yang diusulkan juga dapat melindungi operasi sistem dengan membatasi tegangan minimum untuk baterai dan arus keluaran maksimum serta suhu sel kering HHO. Kita klik silang. Lanjut ke pendahuluan. Kita masuk ke pendahuluan nomor 1. Menipisnya bahan bakar fosil konvensional, yaitu gas alam, batu bara, dan minyak, dan meningkatnya permintaan energi untuk mendukung jumlah penduduk dunia yang lebih tinggi dan pertumbuhan industri di seluruh dunia menyebabkan kebutuhan lebih banyak energi untuk dibagi dari terbarukan sumber daya. Faktanya, menghasilkan energi dari reaksi kimia dengan gas hidrogen saat ini merupakan teknik yang paling terfokus karena metode sederhana yang memungkinkan untuk menghasilkan gas di mana gas dapat dengan mudah diproduksi dalam bentuk gas hidrogen dan gas oksigen ataupun gas hidroksi atau HHO itu dari plat elektrolit kecil baja bahan karat yang dicelupkan ke dalam pelarut kalium hidroksida. Lanjut. Namun, menghasilkan energi dari gas hidrogen dengan efek elektrolisis akan menghadapi beberapa masalah terkait dengan risiko ledakan api akibat arus atau tegangan atau suhu, karena gas hidrogen merupakan bahan yang mudah terbakar. Selain itu, proses menghasilkan gas hidrogen bisa sangat lambat dan dengan demikian akan menghabiskan banyak waktu. Nah, karena gas hidrogen merupakan bahan yang mudah terbakar. Selain itu, proses menghasilkan gas hidrogen sangat lambat dan dengan demikian akan menghabiskan banyak waktu untuk memberikan sejumlah besar hidrogen dan energi. Lalu untuk menghilangkan masalah tersebut, makalah ini mengusulkan penerapan sistem kontrol menggunakan mikrokontroler untuk meningkatkan laju produksi gas hidroksi dari sel kering HHO. Sistem kontrol yang diusulkan juga terdiri dari kontrol umpan balik dan unit pemantauan operasi yang aman. Mikrokontroler PIC sederhana digunakan untuk prototipe eksperimental. Kemudian hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem kontrol yang diusulkan dapat mengatur arus listrik yang dihasilkan dari sel kering HO, bahkan resistansi sel bervariasi karena ketidakhomogenan pelarut pencampuran air garam, termasuk juga kasus variasi tegangan baterai. Sistem pemantauan tambahan juga diterapkan untuk memastikan pengoperasian sistem yang aman, di mana sistem akan memotong sel kering HO dari pengisi daya listrik karena tegangan ketika tegangan baterai menjadi lebih rendah, atau suhu yang ada pada sel kering HO menjadi lebih tinggi dari nilai batas. Kemudian sistem ini terdiri dari sel kering HO, pemisah filter, dan satu daya DC atau sistem pengisi daya listrik. Oke, kita lanjut ke slide 9. Pertama, dapat disimpulkan dari gambar bahwa ketika satu daya DC mengalirkan arus listrik melalui sel kering HO, reaksi elektrolisis akan mulai beroperasi. Proses ini menghasilkan gelembung gas yang mengandung air, oksigen, dan hidrogen. Sistem kontrol yang diusulkan memiliki 2 mikrokontroler, saklar kunci, inverter daya, dan sensor. Mikrokontroler pertama digunakan untuk mengontrol dan memproses parameter kontrol sistem yang dapat diaktifkan dengan saklar kunci, sedangkan mikrokontroler kedua digunakan untuk mengontrol parameter yang terkait dengan pengoperasian sistem yang aman dengan level tegangan baterai yang minimum, arus keluaran maksimum, dan suhu maksimum yang diizinkan.
Mikrokontroller digunakan sebagai pengontrol PID untuk menghasilkan sinyal kontrol yang tepat dalam hal sinyal modulasi lebar pulsa PWM. Sinyal kontrol digunakan untuk mengontrol operasi saklar dan dengan demikian menghasilkan arus keluaran yang diinginkan dari sel kering HHO. Untuk mencapai target kontrol yang dirancang, arus keluaran dari sel kering HHO diukur secara online dan diumankan kembali ke mikrokontroller PID. Mikrokontroller PID kemudian membandingkan nilai arus yang terukur dengan nilai referensi yang diinginkan. Kedua, kesalahan arus kemudian digunakan sebagai sinyal input untuk controller PID yang oleh karena itu memberikan sinyal kontrol untuk mengontrol saklar dengan penguatan yang tepat dari controller proporsional, integral, dan derivatif. Sinyal kontrol digunakan berupa sinyal PWM yang merupakan rangkaian pulsa-pulsa dengan lebar pulsa yang berubah-ubah tergantung level keluaran arus sel kering HHO. Konverter DC buck ini digunakan untuk bagian konversi daya dari sistem kontrol, di mana tegangan keluaran rata-rata dapat ditentukan dengan mengintegrasikan pulsa gelombang persegi di sel kering HHO. Tegangan ini rata-rata harus divariasikan untuk mengatur resistansi ekuivalen yang terlihat di seluruh terminal sel kering HHO, karena akan memberikan arus keluaran konstan dari sel. Lanjut. Di 11 ketiga menunjukkan prototipe sistem kontrol yang diusulkan, sedangkan baterai yang digunakan untuk kendaraan truk kecil digunakan sebagai satu daya untuk generator sel kering HHO. Serta untuk semua peralatan sistem kontrol. Gas hidrogen diaplikasikan ke mesin diesel konvensional melalui bubbler. Alat uji percobaan juga mampu menghasilkan gas hidrogen dan menghasilkan arus listrik sebesar 12-14 ampere dengan tegangan 12-13,5 volt. Tingkat suhu sekitar dekat penghangaran sel kering HHO pada kisaran 35-45 derajat Celcius di bawah uji laju sirkulasi air 500 hingga 800 ml per menit terus menerus. Kemudian parameter kontrol batas sel kering HHO diatur dengan memiliki arus keluaran maksimum 10 ampere, tegangan baterai minimum 10 volt dan suhu maksimum 40 derajat Celcius. Karena sulit untuk menemukan fungsi transfer atau sel kering HHO, parameter PID yang optimal dari sistem kontrol dapat ditemukan menggunakan metode penyetelan Ziegler-Nichols. Parameter terukur dari sel kering HHO dan tegangan baterai dibandingkan dengan sinyal kontrol untuk inverter buck ditujukan pada gambar. Nah, yang terakhir ini keempat, layar tampilan ID untuk A, arus keluaran, kemudian B, suhu, dan C, tegangan baterai. Dari pengujian menjalankan kendaraan sejauh 15.000 km, pengujian telah membuktikan bahwa pengontrol yang diusulkan dapat menghemat bahan bakar sekitar kurang lebih 10% ketika menerapkan sel kering HHO di truk kecil dengan sistem kontrol yang diusulkan sebagai bahan bakar tambahan. Oke. Jadi dapat ditarik kesimpulan, kita lanjut ke solusi masalah. Nah, kita lanjut ke solusi masalah di nomor 2. Solusi masalah di sini mengusulkan sistem kontrol untuk hidrogen elektrolisa, kemudian sistem kontrol yang diusulkan diterapkan oleh mikrokontroller PIC. Lalu hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem kontrol dapat mempertahankan sel kering HHO saat ini terus-menerus bahkan di bawah variasi yang signifikan dari tegangan baterai dan tahanan sel. Selain itu juga untuk keamanan masalah sistem kontrol dilakukan dengan cara membatasi arus reaktor maksimum dan memutus sirkuit daya dari tegangan baterai ketika tegangan baterai lebih rendah dari setel nilai poin agar secara efisien. Oke, lanjut kita ke ini hasil penelitian. Nah, kita lanjut ke hasil penelitian nomor 3. Hasil penelitian dari pengujian menjalankan kendaraan sejauh 15.000 km, pengujian telah membuktikan bahwa pengontrol yang diusulkan dapat menghemat bahan bakar sekitar 10%. Jadi ketika menerapkan sel kering HHO di truk kecil dengan sistem kontrol, yang diusulkan itu sebagai bahan bakar tambahan. Jadi sama dengan 1 liter air murni dapat digunakan untuk operasi mesin dan beroperasi terus-menerus dengan jarak uji hingga 800 km untuk truk percobaan yang beroperasi. Kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya, kita ke ide pengembangan. Oke, untuk ide pengembangan kita fokus pada penggunaan sisi aktuator dan sensor. Oke, kita lanjut. Untuk pengembangan pengujian sel kering HHO, kedepannya diharapkan pengontrol yang diusulkan menghemat bahan bakar di truk kecil ini bisa lebih efisien lagi. Jadi dalam pengujian ini sekitar 10% sudah dikatakan hasilnya baik. Kemudian untuk aktuator yang digunakan adalah jenis motor yang bertipe DC. Hal ini bisa dikembangkan lagi dengan teknologi pintar yang akan terus terbaru dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu untuk sensor suhu digunakan lebih ditingkatkan untuk layar tampilan LED yang lebih terang dan lebih jelas lagi. Sistem kontrol yang digunakan di sini juga sudah diberikan perintah untuk membatasi arus reaktor maksimum dan memutus sirkuit daya dari tegangan baterai ketika tegangan baterainya lebih rendah dari setel nilai poin. Disinilah fungsi sistem kontrol bekerja yang membuat pengontrol pada sel kering HHO ini bisa lebih efisien namun tidak mengurangi standar sistem yang hasilnya telah diterapkan baik sebelumnya. Nah, lanjut ke slide 19 ini.
Kemungkinan pengembangan pada penelitian selanjutnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi untuk merealisasikannya, harus koordinasi antara satu sama lain agar penelitian ini bisa berjalan sempurna dan berhasil. Apalagi jika menginginkan hasil maksimal, chip microcontroller yang digunakan harus mumpuni dan kuat. Terlebih lagi versi keluarannya akan selalu diperbarui terus-menerus mengikuti perkembangan zaman teknologi dengan tenaga yang besar dan cepat. Namun, energi yang digunakan tetap hemat dan efisien. Lalu kemudian alasan kenapa penting untuk dikembangkan karena teknologi inilah yang dibutuhkan di masa depan. Teknologi seperti ini akan selalu dikembangkan yang terbaik mengikuti zaman teknologi yang pesat ini. Dimulai dari penelitian hingga percobaan ini bisa membuat standar yang baru atau bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Sekian dan terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.